Integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan kembali terkait masalah Harun Masiku, Hasto dan lain-lain bersama dengan penyidik atau mantan penyidik KPK yang aktor pentingnya, gitu, yang selama ini nggak pernah muncul ya. Ini kali ini kita bicara bersama dengan kita ada Rizka Anunata. Apa kabar? Waduh, Rizka Anung. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Terima kasih nih berkenan hadir. Saya terhormat Bang bisa hadir di sini. Wah, ini ngomong-ngomong kasus Harun Masiku itu ada masalah di PT IKA, ada masalah penggeledahan dan banyak masalah macam-macam. Itu ceritanya bagaimana ya? Kenapa saya tanya begini? Karena orang sering menyebut Harun Masiku ini kasus biasa gitu. Tapi kan faktanya ternyata banyak persoalan pada satu titik. Siap. Pak Anung cerita dong. Siap. Ini langsung to the point. To the point. Jadi masalah PT IKA, Bang. Kalau boleh kita agak mundur sedikit, Bang. Karena pada periode itu, peristiwa itu kan kita melaksanakan OTT seperti biasa. Tapi Rizka Anung ikut turun di lapangan ya? Siapa? Betul sekali karena peristiwa tertangkap tangannya itu kan diawali dengan pengakuan dari si Wahyu ini untuk menerima uang yang sudah diterima sama si ini kan. Jadi Wahyu Setiawan ini komisioner KPU ya kan. Nah, atas dasar itu, tapi memang sebelumnya teman-teman Dumas, teman-teman penyelidik sudah paparan ke kita terkait dengan peristiwa ini, latar belakangnya, dan menurut analisa kita memang saat itu memang ya sudah cukup lah. Ini latar belakang ini maksudnya ini kasus di belakang itu atau apa nih? Bukan ya? Nah, itu kenapa sih gitu ya? Kenapa sih menjadi penting ini si Harun gitu kan? Kirain ada kotak Pandora yang kedua lagi mau dibahas sama Rizka Anung. Ya, mungkin itu nanti ya. Jadi yang pertama memang awalnya teman-teman Dumas pendidik itu menyampaikan ada upaya-upaya dari saudara Harun ini untuk menggantikan iparnya Bu Mega ya dari Partai PDI Perjuangan, yaitu Nazarudin Kemas kan di Sumsel itu. Kalau dari situ saja mungkin sudah banyak dugaan bahwa Nazarudin Kemas ini menjadi penting gitu ya, dan menggantinya tentu menjadi penting juga. Tentu tidak ada masalah ini menurut ketentuan undang-undang KPU yang nomor 2 yang harus naik. Jadi masalah ketika Harun Masiku yang nomor berapa 5 kalau nggak masalah itu kalau jadi 4 ya? 4 dia. Ya. Dan dia diprioritaskan atau salah satu yang diumumkan untuk menggantikan almarhum gitu. Ya, kembali lagi tidak akan jadi masalah juga kalau tidak ada uangnya. Masalah pertama adalah ketika dia melanggar undang-undang. Masalah kedua ada uangnya mungkin. Nah, itu dipaparkan teman-teman dan kita positif saat itu sudah kita pantau. Kurang lebih berapa minggu ada penyerahan uang, cuman tidak tercapture saat itu. Sehingga sebelumnya ada dugaan penyerahan uang juga? Ada beberapa penyerahan uang melalui layering dari pemberi, Harun Masiku. Kemudian belakangan ada saat itu disampaikan ada salah satu sekjen itu Pak Hasto. Kemudian layering penerima atau temuannya si penerima ada Tio dan langsung ke Wahyu gitu Pak. Itu ada beberapa lokasi, ada beberapa tempat, dan tempusnya juga kita sudah tahu. Cuman teman-teman saat itu memang kendala di lapangan penerimaannya. Tapi kita confirm setelahnya ada tunjuk bahwa itu memang sudah diberikan. Yang menarik begini, saya tahu track recordnya Rizka Anung lah dalam melakukan OTT. Wah, nggak ada yang lolos. Gawat nih. Tapi kenapa Harun Masiku lolos? Kenapa Hasto lolos? Ya Bang. Ini ada cerita apa ini? Ada kaitan dengan PT IKA? Ya Bang, pada saat itu Bang ya, ketika sudah ada pengakuan dari Wahyu bahwa uang di Tio itu, jadi Tio ada uangnya, maka confirm bahwa peristiwa itu terjadi ya. Setelah terima uangnya terjadi.
Dan atas dasar itu kita semua paparan expose di tingkat kedeputian, tingkat direktorat, dan itu kita sepakat kita bagi tim. Kebetulan saya yang menghandle masalah wahyunya. Iya. Ada beberapa tim. Oh, artinya udah selesai tugasnya harus nangkep ya. Iya. Pada saat itu kita tangkap di bandara, beliau berangkat ke suatu tempat. Begitu kita tanya, kita persuasif gitu. Beliau menyampaikan memang ada kepentingan dari Harun, kepentingan dari Hasto, dan peristiwanya tidak hanya ujuk-ujuk penerimaan uang, jauh sebelumnya, mulai dari bulan Maret sejak beliau meninggal almarhum, itu sudah dilakukan komunikasi untuk Harun Masiku yang akan menggantikan. Nah, sejak saat Wahyu ini memberikan pengakuan, maka saya infokan ke teman-teman, coba eksekusi bagian masing-masing gitu. Setelah saat itu tiba-tiba kita dalam perjalanan ada berita di grup itu, entah itu pakai grup WhatsApp atau Telegram ya, kurang lebih ada informasinya bahwa pimpinan KPK Pak Firly Bahuri itu menyampaikan, dia bukan protes, tapi dia memberikan ini ya, bocorkan statement ya ke media ya. Dia bilang kan statement biasa dong, namanya statement pimpinan kan biasa. Iya biasa bang, mungkin dia biasa membocorkan. Jadi dia menyampaikan suatu hal yang kurang lebihnya bahwa KPK telah melakukan operasi tangkap tangan. Padahal kan operasinya belum selesai kan? Selesai. Dan ini suatu hal yang sangat jarang dilakukan. Biasanya kan setelah kita expose, kita ini baru tahan. Bahkan setahu saya nggak pernah ya. Nggak pernah. Baru kali itu ya. Iya. Agak di mana ini Pak? Tapi mungkin karena dia pimpinan kan masih baru, jadi dia nggak tahu barangkali. Ini newbie bang ya. Tapi dia pernah jadi deputi kan, dia tahu dong ya. Pilihannya dua, dia lugu atau dia ahli sekali gitu melakukan itu ya. Ahli sekali, artinya punya maksud punya dong ya. Kebiasaan dan punya niat. Karena dengan disampaikan ke media, dampaknya itu kan seperti woro-woro, seperti membicara tahu ke orang banyak. Misalnya jelas kok bang, melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU berinisial WS. Tentunya ketika ini disebarluaskan, pihak-pihak yang sedang mengurus sesuatu terhadap Pak Wahyu ini kan pasti tahu. Nah, sejak saat itu teman-teman hendak eksekusi berantakan semua. Tapi waktu muncul di berita, itu tim lapangan tahu ada berita itu. Iya, dimunculkan di grup. Mungkin teman-teman sedang melakukan tindakan ya, kayak misalnya si A itu nangkep si siapa Saiful masing-masing. Tapi memang seharusnya kalau nggak ada itu smooth sih, karena kita sudah kita eyes on ya, sudah nampak ya, ada kelihatan, sudah menempel sama target. Nah, sejak saat itu kelihatan beberapa target itu panik balik langsung melarikan diri. Iya, target itu diantaranya Harun Masiku. Ya, Hasto juga sudah paham, dia langsung nantilah di fakta persidangan lah itu ya. Ya, tapi menarik sekali itu. Dan saya yakin juga terjadinya penghambatan yang dilakukan oleh oknum ya, yang ada di PT IKA. Itu pasti ada kaitan juga dengan bocornya tadi ya. Iya, itu yang pertama bang. Kemudian yang kedua, sebagai mungkin teman-teman jadi lebih paham. Cuman yang saya paham saat itu rangkaian proses of justice-nya adalah yang kedua ketika kita berusaha mengejar ya kan. Kan kita sudah paham nih konstruksinya, siapa yang berperan di situ, yang pemberi siapa, serta penyertaannya siapa saja. Nah, dari pemantauan lapangan, teman-teman tuh sepakat bahwa sudah ada perintah-perintah tuh bahwa Hasto melalui orangnya. Memang tidak semuanya kita semuanya tidak kita bisa dapat sadapannya. Sebenarnya ada beberapa orang yang kita sadap. Tapi di antaranya kita sudah punya petunjuk bahwa ada perintah tuh untuk menghilangkan mencelupkan HP, kemudian suruh lari ke sini. Berarti dugaan saya benar dong. Artinya ada lah ya komunikasi itu. Bukti elektronik ada. Itu jelas. Itu tak terbantahkan. Terus kenapa setelah 5 tahun baru kemudian ditetapkan tersangka Hastonya? Ini kan menjadi problem nih. Dan kemudian orang bilang ini politis. Kenapa baru 5 tahun baru ditetapkan tersangka? Apakah nggak dibahas pada saat OTT pertama kali? Ya itu menurut saya rangkaian yang ketiga. Yang kedua tadi kita di KPK di PT IKA terhambat. Ada beberapa orang yang merasa
bertugas di situ. Pada kita tahu bahwa dia tidak berwenang sama sekali di situ, dan dia jelas dia bilang bahwa saya mendapatkan tugas. Nah, perlu di dalam itu kan. Tugasnya dari siapa? Itu bisa jadi dari obstruction of justice juga itu. Betul bang. Yang kedua, yang ketiga, pada saat kita tidak bisa. Jangan-jangan dia nggak kenal sama Rizky Anung. Oh, saya rasa saya nggak yakin dia kenal. Nggak mungkin ya. Karena sebelumnya pernah interaksi ya. Betul. Dia teman kita, sahabat kita. Cuman memang dia tidak menyampaikan tidak kenal. Saya yakin beliau itu orang yang tidak amnesia. Tidak amnesia. Dan dia menjalankan itu berarti dia taat. Taat sama pikiran. Taat untuk berbuat salah gitu ya. Betul. Tapi menarik lah. Ini tentunya nanti akan diproses dalam pokok perkara ya. Tapi yang menarik adalah dalam pemeriksaan kemarin, Hasto kan diperiksa tuh hari Senin ya. Dan kemudian nggak ditahan. Timbul wacana nih atau asumsi bahwa seolah-olah dengan tidak ditahan berarti penyidik nggak yakin ada bukti. Oh gitu Pak ya. Dianggapnya nggak asumsinya gitu ya. Asumsinya begitu. Padahal naik penyidikan pun kan sudah alat bukti kan, di KPK beda. Ini kan menurut saya asumsi yang salah ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan perkara ini saya pernah bicara ya di podcast ya. Dan saya bilang bahwa selama pimpinannya Firly dan kawan-kawan, saya yakin kawan-kawan itu punya mindset yang sama sama Firly kurang lebihnya. Maka kasus Harun Masiku nggak akan ditangkap dan nggak akan diusut benar. Dan itu benar ternyata. Dan ketika pimpinannya berganti langsung dijalankan. Emang idealnya begitu. Yakin nggak Rizky Anung bahwa ini ada kaitan dengan politik sebagaimana yang dipersepsikan atau yang dituduhkan? KPK berpolitik dengan kasus ini, dengan penetapan tersangka Hasto. Saya gini bang ya, kalau misalnya tekanan ya, kan politik itu berupa tekanan ya. Dalam melaksanakan tugas kita di bidang penegakan hukum, memang kita paham bahwa ada tekanan itu. Cuman pasti yang bersentuhan bersentuhan langsung adalah para pimpinan. Kalau kita kan hanya jalankan aja, merasakan bang ya. Merasakan. Saya yakin kayak yang pertama pada saat ekspos dulu memang Firly nggak ada, tapi dia faktanya dia mungkin menyebarkan informasi itu ada sesuatu di belakangnya. Pada saat ekspos pun itu kan pertama itu kita berat sekali bang, memasukkan nama Harun atau Hasto, padahal faktanya mereka berdua kepentingan uang dari mereka berdua, gitu kan. Pada saat itu saya ngomongnya uang dari Pak Hasto. Padahal uang itu ngambil di mana? DPP kan? DPP, uang dari DPP. Mestinya kalau misalnya Pak Hasto ini sadar bahwa dia harus bertanggung jawab, tidak mengait-ngaitkan kepada partainya, dia harus akui itu. Itu akan menyelamatkan dia. Tapi pimpinan pada saat itu memang bertiga itu seperti tidak leluasa dalam memutuskan konstruksi siapa saja menjadi tersangka. Itu menurut saya ada tekanan di situ. Tapi fakta-fakta objektifnya ada lah ya. Fakta peristiwanya ada, fakta perbuatannya ada. Pada saat bukti-buktinya juga ada. Lengkap bang. Pada saat pemeriksaan kan kita tahu ya bahwa orang-orang ketika pada saat ditangkap di berita acara, beritaan keterangan, dia menyampaikan apa adanya. Dan itulah keterangan yang sebenarnya menurut kita. Kan abang dulu kan pernah ngajarin gitu kan. Kalau misalnya sudah bersidang, sudah didampingi beberapa lawyer, yang kenyataannya ternyata lawyernya itu disediakan oleh satu pihak, pantaslah kira-kira nanti di putusan itu tercermin bahwa keterangan fakta persidangan agak berbeda dengan pada satu titik. Biasanya ketika ketangkap orang shock terus dari tahap adanya. Kan abang juga ini bisa jadi faktor obstruction of justice yang keempat nanti. Menarik tuh. Dan gini, banyak orang kemudian menspekulasikan bahwa ini kasus politis, diantaranya karena ini kasus kecil, suapnya cuma berapa, nggak nyampe 1 miliar kan. Terus seperti diungkap-ungkap, dibesar-besarkan, didramatisir. Emang terjadi seperti itu dari antara penyidik mendramatisir seperti itu? Saya pikir enggak bang ya. Kenapa? Ini kasus biasa ya. Kita dulu pernah nangani berapa sih bang? Berapa ketum gitu abang dulu kan, ini juga ya banyak kan, berapa orang di partai, berapa yang dalam partai itu dia menjadi orang yang
diunggulkan atau menjadi panutan atau suatu pimpinan lah ini. Pak Hasto ini hanya sekian dari yang ini, yang kita tangkap ya, kita tetapkan waktu saat itu. Dan kemungkinan ya kenapa Pak Hasto ini yang dipermasalahkan karena ada beberapa hal ya di belakangnya ya. Ada beberapa hal yang di belakangnya gitu kan. Di belakangnya apa nih? Nah itu ada apa kira-kira? Kita saat itu kita sudah punya bahan ya Bang ya. Harun ini penyelidik Dumas itu sudah punya bahan sumber uang dari mana? Iya kan? Harun ini kan kita sudah paham juga dijelaskan bahwa orang ini cukup sederhana ya. Cukup sederhana, tapi dia punya uang segitu banyak untuk menyuap ya. Kemudian dia sangat dekat sekali atau diprioritaskan oleh Pak Hasto. Ya, dia punya jasa apa dia? Tanda tangan rekomendasi itu siapa Bang yang tanda tangan? Sekjen dan ketum Bang. Oh, iya. Apakah jasanya apa kira-kira? Nah, jasa apa kira-kira? Ya, kita tahu Harun ini adalah profesinya adalah lawyer ya. Oh, dia lawyer ya? Lawyer ya, dia punya ini pada saat itu dia punya sertifikasi itu dan dia punya associate ya. Ya mungkin nanti teman-teman penyidik lah yang bisa mengungkapkan itu. Kita semua yang terkait dengan kasus ini dulu sudah paham. Ya, cuman apakah pimpinan yang sekarang itu mengerti akan hal ini perlu ditindaklanjuti? Ini menarik, Pak. Dan menurut saya begini, ini kasus harus diusut tuntas. Kenapa? Karena kasus ini syarat dengan upaya atau melibatkan banyak pihak untuk menghalang-halangi. Bahkan saya menduga kasus ini di belakangnya ada kasus lain yang berupaya ditutupi. Betul Bang. Nah, kalau diungkap semuanya, setidak-tidaknya menjadi pelajaran bahwa Anda siapapun yang mau main perkara, mau mau mengkondisikan suatu masalah, percuma, suatu hari akan terungkap dan jadi lebih berat. Betul. Nah, ini bisa jadi pembelajaran juga. Dan saya pikir nggak boleh terus kemudian dieliminir, dilihat permisif. Itu kan kasus kecil ya, jangan permisif lah. Praktek korupsi itu jahat. Betul Bang. Nah gitu kan. Dia harus berkaca Bang pada kasus-kasus lainnya. Ada beberapa partai yang dulu sempat goyah juga, tapi ketika mereka merelakan tokoh-tokohnya ini kita proses, justru bisa cepat bangkit. Mestinya peristiwa ini juga bisa dicontoh oleh PDI. Biar dia bisa move on dari ini. Iya, semoga lah. Karena kan namanya perkara korupsi ya tetap harus dituntaskan. Tapi yang menarik, saya beberapa waktu lalu ya lihat di podcast juga di bocor halusnya Tempo lah. Gitu. Itu dibilang bahwa ada kaitan dengan BLBI. Saya berpikir keras. Kaitannya apa ya? Dan yang menarik, kita ceritakan sekarang nggak ya? Dong. Itu fakta persidangan ya. Tapi penyidikan ya. Iya. Dan saya pikir kalaupun ada kaitan dengan kasus apapun, ini mesti harus diungkap. Harus diungkap dengan tuntas. Harapannya jangan sampai ada pola-pola begini lagi ke depan. Petunjuknya kan jelas Bang ya. Dan siapapun yang terlibat untuk menutupi, untuk mengkondisikan perkara dengan cara-cara jahat seperti ini, harus diproses. Dibawa ke ruang terang dulu. Ke ruang terang, dijemur ya. Dijemur biar kepanasan ya. Ya menarik sih. Dan memang saya tadi mau nanya banyak hal lagi, cuman saya pikir nanti aja lah. Kita bahas setelah sidang selesai. Sidang selesai. Kira-kira sidang nanti ada yang mengagetkan nggak kira-kira ini? Saya yakin ada Bang. Ada ya? Saya yakin ada. Yakin atau yakin sekali? Baru ya, karena walaupun kita tidak berinteraksi langsung, tapi kan ada beberapa informasi ya. Tapi paling nggak kan Rizky Anung dulu kan paham kan background perkaranya. Karena ngikuti ketika awal penyelidikan. Di pada saat penyidikannya sendiri kan kita disingkirkan. Tidak boleh menangani. Itu menarik tuh. Itu terjadi beneran. Oh iya Bang. Jadi penyidiknya itu bukan yang menangani sejak awal penyelidikan. Memang tidak ada aturan yang
strict langsung bahwa penyelidik atau penyidik yang ikut penyelidikan harus menangani, nggak ada. Cuman seperti biasa kan dulu kita seperti itu Bang. Ketika penyidik dimintai tolong untuk OTT, dia sebagai penyelidik pada saat expose, tentunya agar tidak perlu peralihan transfer knowledge kepada penyidik lain, dialah yang menangani. Sudah paham. Atau mungkin begini, penyidik yang ditunjuk ini adalah orang yang berpikirnya progresif. Penyidik yang ikut penyelidikan ini, Rizkanung dan kawan-kawan ini agak resisten dalam menangani perkara, ada gitunya nggak tuh? Mungkin anggapannya seperti itu Bang ya. Cuman kebalik nggak jangan-jangan? Ya pada saat itu memang kelihatan sih bahwa ketika kita menyampaikan itu ada beberapa penolakan dari teman-teman penyidik, teman-teman jaksa, pimpinan. Sampai yang ada penolakan. Ya itu yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita sampaikan penyidik paparan, saya menyampaikan mereka tidak sepakat bahwa peristiwa ini sampai ke pemberinya adalah Harun Masiku dan Pak Hasto. Terus penyidik siapa yang berkepentingan di situ kan? Saiful, Pak Saiful itu yang jadi ini Saiful Bahri ya. Saya bilang Saiful Bahri itu bukan anggota DPR RI yang diinikan. Apa kepentingan dia? Dia orang mana sih? Orangnya kesekjenan partai. Masa dia berkepentingan? Dan penyidik yang nolak tadi itu akhirnya ikut jadi penyidik atau enggak? Sepengetahuan saya jadi penyidiknya Bang ya. Ini kesalahan yang fatal ini. Bisa jadi gara-gara yang kayak begini-begini ini Harun Masiku nggak ketangkep-tangkep. Ya kita harus meminta tanggung jawab pimpinannya saya. Firly dan kawan-kawan ya. Betul. Oke lah, jadi wajar statement saya ketika saya mengatakan bahwa sepanjang Firly dan kawan-kawan jadi pimpinan tidak akan ditangkap dan tidak akan diungkap. Dan ternyata terkonfirmasi belakangan pimpinan berganti langsung ditindak. Betul. Iyalah, kita tunggu nanti kita bicara lagi yang ditahan Bang yang kemarin. Belum ditahan. Iyalah, semoga prosesnya segera dituntaskan. Dan setelah nanti bersidang kita bahas kotak Pandora yang besar yang kedua. Insya Allah. Oke, siap Bang.